أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir mengimarahkan masjid Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim majelis ilmu, menyampaikan dan mendengarkan ayat-ayat Allah dan insyaallah hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan dan kita ucapkan selawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah pembahasan kajian pada pagi hari ini masih tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak kita menemukan perintah untuk membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran adalah amalan para salafus soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu mereka disibukkan waktu-waktu mereka itu berinteraksi, yakni memperbanyak dengan membaca Al-Quran. Di antara para
salafus saleh terdahulu yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan. Ada yang sekali di dalam 10 hari. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali di dalam 1 pekan. Dan bahkan ada yang mengkhatamkan 1 kali 1 hari. Atau ada yang mengkhatamkan itu 2 kali dalam 1 hari. Bahkan Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, seorang sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran di dalam 1 rakaat solat witir. Jadi di dalam solat pernah, dalam riwayat, seorang sahabat Rasulullah mengkhatamkan membaca Al-Quran di dalam 1 rakaat dalam solat witir. Nah, ini Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, adalah sebagai motivasi, sebagai penyemangat bagi kita, agar waktu-waktu kita hendaklah kita sediakan ada waktu-waktu khusus, apakah itu siang ataukah malam, maka hendaklah kita menyediakan waktu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab salah satu ancaman itu yang sering kita ingatkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, 3 hak dari Al-Quran yang wajib untuk kita tunaikan. Yang pertama yaitu hak Al-Quran itu adalah untuk dibaca. Dan bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, maka orang ini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Nauzubillah. Nanti Bapak dan Ibu akan kita lanjutkan tentang hak Al-Quran yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini kita fokuskan Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah tentang hak Al-Quran untuk kita baca. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, kita umat Islam banyak yang futur, yang lemah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang banyak sekarang umat Islam yang futur, yang malas, yang lalai, yaitu ibadah qiraatul Quran, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Itu salah satu kini kita cari umat Islam itu dijauhkan dari Al-Quran. Generasi-generasi muda itu kita cari kini mereka bukan sibuk dengan memegang Al-Quran. Ini generasi muda kita lah disibukkan dengan HP, dengan gadget,
dengan media-media sosial, Facebook, WA, TikTok. Aku gini Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah. Makanya itu sebagai orang Islam, aku Bapak dan Ibu, karena lah banyak kini generasi muda dan bahkan orang-orang tua yang bermain media sosial. Maka hendaklah kita gencar dulu dengan media sosial yang kita punya, seperti Facebook, TikTok, menjadikan itu sebagai sarana dakwah bagi awak. Isi media-media sosial awak itu Facebook, TikTok, Instagram dengan konten-konten yang berisikan tentang dakwah, pesan-pesan agama. Apakah itu Bapak dan Ibu tulisan-tulisan nasihat-nasihat yang kita posting, ayat-ayat Al-Quran yang kita copy paste, atau terjemahan-terjemahan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah untuk kita posting di media-media sosial yang kita punya, dalam bentuk salah satu dakwah dari sekian banyak pengikut kita di media sosial. Taruhlah Bapak dan Ibu pengikut awak 5.000-an kalau misalnya di Facebook. Dari 5.000 itu 1, 2, 3 atau 10 orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan yang kita posting, maka itu merupakan suatu amalan jariah bagi awak. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, apakah itu melalui ucapannya atau melalui tulisannya atau bahkan melalui perbuatan baiknya yang ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Kalau kita menunjukkan satu kebaikan, maka kita mendapatkan pahala yang serupa dari orang yang mengamalkannya, yang menirunya, yang mencontohnya, dan itu pahala akan tetap mengalir ke awak selama dia mengamalkan kebaikan yang kita sampaikan, yang kita contohkan, akan tetap mengalir pahalanya. Makanya Bapak dan Ibu mengajak orang untuk melakukan kebaikan atau mencontohkan suatu perbuatan baik kepada orang lain, itu pahalanya disebut dengan pahala jariah dan akan tetap mengalir kawan. Bahkan Bapak dan Ibu, sampai jasad itu masuk ke dalam kubur, sampai itu meninggal dunia, maka di antara amalan yang
kepada kita di waktu di saat amalan-amalan kita lah putih, sebab dengan kematian maka terputuslah amalan-amalan Noah. Dan biasa kita solat dengan kematian, maka terputuslah kewajiban untuk menunaikan solat. Dan biasa lagi kita berinfak, bersedekah, hadir di majelis-majelis taklim, membaca Al-Quran, berzikir dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Maka dengan kematian seluruh amalan-amalan itu otomatisnya terputus, terhenti. Kata Rasulullah, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila telah mati anak Adam, in qata'a, terputuslah amalan-amalannya. Jadi terputuslah, terhentilah, sampai di situ berakhirlah tugas kita hidup di dunia. Dunia sebagai darul amal, tempat kita beramal. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kata Rasulullah, illa min salas, kecuali ada 3 amalan yang amalan itu tidak ada terputusnya, sekalipun gitulah meninggal dunia, maka amalan itu pahalanya akan tetap mengalir ke bawah. Nanti buku salah satunya yaitu kata Rasulullah, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, ilmu yang kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, kemudian ilmu itu juga diamalkan bermanfaat untuk orang lain. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, ilmu itu pahalanya dari orang yang mengamalkan akan tetap mengalir untuk Allah. Dan kalau orang yang mengamalkan ini juga menyampaikan, menyebarkan ilmu itu kepada orang lain, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka berantai, multi level kebaikan untuk Allah. Kalau seorang yang mengamalkan itu mendapatkan pahala dari 1 orang, kalau 2 orang, kalau seandainya 1 kampung atau di dalam medsos itu 5.000, bahkan 100.000. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita bagikan, yang kita share, yang kita sampaikan, maka pahalanya akan mengalir untuk kita. Tetapi Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, kalau sebaliknya, kalau yang kita posting, kita bagikan, yang kita kirimkan konten-konten maksiat, membuka aurat, berjoget-joget, kemudian konten-konten yang merusak akhlak, maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, begitu pula sebaliknya, dosa orang yang melihat kita membuka-bukakan aurat, berjoget-joget misalnya, atau konten-konten orang yang dapat merusak akhlak, akan bisa di-share konten orang tua. Wak share doa itu, bagikan. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah,
bisa menjadi dosa jariah. Artinya kalaulah mati, lah masuk jasad ke dalam kubur, maka dosa akan tetap ditransfer, akan tetap mengalir kawan. Nauzubillah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, kembali kepada hak dari Al-Quran supaya kita bersemangat, supaya kita tidak futur, supaya kita menyediakan waktu kita untuk berinteraksi, untuk membaca Al-Quran. Sebab kalau kita, Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, tidak selalu mendengarkan peringatan-peringatan Allah, maka jiwa kita, Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, akan semakin lalai. Maka iman kita akan semakin drop, akan semakin berkurang. Sebab al-iman yazidu wa yanqus, imanku bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa tandanya iman itu bertambah? Bertambah semangat kita dalam melakukan ibadah ketaatan. Apa tandanya imanku berkurang, menipis? Lemahnya semangat kita untuk beribadah, mudahnya kita terjerumus di dalam dosa, mudah tergoda untuk melakukan kemaksiatan, lalai di dalam berzikir kepada Allah. Itu tandanya iman kita sedang turun. Makanya di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, wa idza tuliyat ayatuhu zadatkum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatkum iman, maka bertambah keimanan. Jadi itu gunanya kita duduk di majelis ilmu. Apa gunanya? Untuk menambah vitamin keimanan awak. Kalau tidak ditambahnya, maka Bapak dan Ibu lama-lama turun, drop. Siap tu bisa-bisa kalau iman lah sakit, wah iman lah sakit lah macam buahnya. Maka iman kalau lah macam buah, dengan kemunafikan, itulah berbahaya. Kalau seandainya keimanan itu lah bercampur. Apa tandanya iman lah bercampur dengan kebaikan, dengan kemunafikan? Itulah orang yang malas beribadah, sakit yang berzikir lagi kepada Allah. Itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda orang munafik itu, nyotu sakit zikir lagi kepada Allah, sakit ingin kepada Allah. Qalil. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu kegunaannya kita mendengarkan bacaan-bacaannya Allah, duduk di majelis-majelis lain, selalu kita mancas keimanan Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu perintah Allah. Maka ingatkanlah, selalulah memberikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu Bapak dan Ibu, tandanya ini dalam
kehidupan membutuhkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tausiah. Itu tandanya iman waktu lai sehat, butuhnya dengan peringatan, berarti iman waktu lai sehat. Ibarat tubuh yang sehat, kalau tubuh yang sehat, apa kebutuhan dari tubuh? Makan. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kalau tubuh itu sehat, maka makan lama. Tapi kalau tubuh itulah sakit, jasmani tidak sehat, tubuh tidak sehat, maka dia tidak merasakan nikmat makanan. Bukan tidak butuh. Dia makan, maka tidak makan dia. Nan mani taraso pahit. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, begitu juga dengan keimanan kita. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, dalam surat yang kita bacakan tadi, ini merupakan salah satu dari keutamaan membaca Al-Quran. Kalau dalam kajian yang lampau kita sampaikan, keutamaan Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran itu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi perdagangan yang tidak akan pernah merugi itu orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang itu nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan keberuntungan itu bukan saja dalam kehidupan dunianya, bahkan nanti dalam kehidupan akhiratnya. Dengan membaca satu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, artinya dia akan memperoleh pahala yang banyak. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pahala, semakin banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah. Semakin baik insyaallah timbangan amalan kebaikan Allah. Semakin baik nilai catatan amalan ibadah Allah. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, hendaklah kita memperbanyak waktu-waktu itu untuk membaca Al-Quran. Kemudian di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu termasuk keutamaan dari membaca Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu menjadi sifat. Sifat itu artinya penawar atau sebagai obat. Warahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, di dalam ayat ini juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyampaikan di dalam kitab beliau Ad-Dawa Wad-Dawa. Beliau menjelaskan Al-Quran itu sebagai obat, yaitu obat untuk mengobati penyakit hati dan juga obat untuk mengobati penyakit badan. Obat penyakit lahir dan obat penyakit batin. Jadi Al-Quran adalah sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang ada di hati awak, obat penyakit yang ada di badan awak.
pernah kita mendengar Al-Quran sebagai obat, yaitu pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah. Itu adalah pengobatan salah satu dengan metode membaca ayat Al-Quran. Kemudian ada kita mendengar istilahnya pengobatan ilahiyah. Apa tu pengobatan ilahiyah? Pengobatan yang datang dari Allah, dari langit. Itu pengobatan ilahiyah tu termasuk adalah pengobatan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan doa-doa yang tidak ada di dalamnya unsur kesyirikan. Makanya namanya ruqyah syar'iyyah, yaitu mantra-mantra, jampi-jampi sesuai syariat. Kemudian lawannya ruqyah syirkiyah, yaitu mantra-mantra, jampi-jampi yang ada kesyirikan, meminta kepada jin, meminta kepada makhluk-makhluk halus. Itu adalah ruqyah-ruqyah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, mengenai Al-Quran sebagai obat penyakit yang ada di badan nawa, penyakit lahiriah, itu sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih tentang seorang sahabat Nabi yang mengadakan perjalanan. Ketika tiba di sebuah perkampungan Arab, mereka pun meminta penduduk kampung itu untuk menjamu mereka. Namun penduduk dusun itu menolak. Tidak lama kemudian kepala dusun tersebut disengat kelajengking, dipantak di kelajengking kepada sukunya, kepada dusunnya. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil. Sebagian mereka menyarankan, coba lihat, ada tidak di rombongan yang datang tadi, mungkin di antara mereka ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Aku tibalah penduduk kampung tadi mendatangi rombongan para sahabat Nabi dan berkata, aku katanya, wahai para pengembara, kepala dusun kami disengat kalajengking. Kami telah melakukan segala macam upaya sebagai cara untuk menyembuhkannya, tetapi tidak kunjung berhasil. Kemudian apa kata penduduk kampung tadi? Apa di antara kalian ada yang mempunyai suatu cara untuk menyembuhkan kepala dusun? Sebagian sahabat menjawab, benar, demi Allah aku bisa meruqyah. Namun demi Allah kalian pernah menolak untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. Oleh karena itu aku tidak mau meruqyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Minta upah. Akhirnya mereka sepakat, dan akhirnya Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, di dalam riwayat itu sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun, lalu memberikan tiupan yang diiringi dengan sedikit ludah seraya membaca Al-Fatihah. Dibacanya Al-Fatihah. Lalu kepala dusun tadi seakan-akan terbebas dari ikatan itu, ia bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit. Itulah kepada Ibu jemaah Allah contoh bahwa dengan membacakan Al-Quran
itu akan menyembuhkan penyakit yang ada di badan awak, penyakit jasmani awak. Jadi dengan membacakan bismillah, maka bisa kita mengobati sakit-sakit dada awak, sakit-sakit pinggang awak, sakit-sakit kaki awak. Digosok-gosok kaki, digosok-gosok pinggang, dada, kepala, sambil membaca surah Al-Fatihah. Kuncinya di waktu kamu baca itu niatkan untuk mengobati penyakit awak. Anu terasa doa, pariawa sakit. Anu terasa kaki awak, pinggang awak, kepala awak. Berulang-ulang tarik menarik itu lakukan. Jangan sekali cukup nak do efek pengaruhnya berhenti awak. Tapi kita lakukan dari menarik, niatkan, dan insyaallah Bapak dan Ibu kita akan merasukkan pengaruh. Insyaallah Allah akan memberikan kesehatan kepada Allah. Termasuk Bapak dan Ibu boleh kita meruqyah dengan membaca Al-Fatihah, minuman air putih yang akan kita minum, kemudian kita tiupkan 3 kali tiupan atau barangkali tiupan setelah membaca Al-Fatihah, dan kita niatkan untuk menyembuhkan, menyehatkan penyakit yang ada di badan awak. Insyaallah. Maka Bapak dan Ibu kita akan jarang untuk bayi-bayi berbit rumah sakit makan duit dan kimia. Langsung kita meminta kepada Zat yang Maha menyembuhkan. La yubadiru saqama. Penyakit yang akan disembuhkan oleh Allah yang tidak akan sakit-sakit balik. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah untuk meringankan badan awak, karena badan tak banyak antara sakit-sakit, maka salah satunya contoh tadi riwayat seorang kepala dusun dan payah membayaran di kanai sengat dari kalajengking, maka dengan ruqyah membaca surah Al-Fatihah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, salah satu keutamaan dalam membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu dapat memberikan kita kesembuhan. Dengan membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi kita, menyembuhkan kita insyaallah dari penyakit jasmani dan penyakit rohani. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sama-sama bermanfaat bagi kita. Berbanyak maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, siapa yang hilang, Ustaz. Ada yang